tidak perlu tambahan protokol, hanya cukup pakai IP. Hanya cukup pakai IP address. Sedangkan kalau dynamic routing itu perlu tambahan protokol namanya protokol routing. Protokol routing. Nah, protokol routing itu banyak. Ya. Protokol routing itu banyak. Itu yang nanti akan kita pelajari beberapa pertemuan. Jadi dynamic routing membutuhkan tambahan routing protokol. Nah, routing protokol itu macam-macam. Ya, ada banyak sekali. Nah, pada dasarnya routing protokol itu mempunyai struktur data, kemudian format message yang dikirimkan ke tetangga-tetangganya, dan algoritma. Jadi di dalam protokol routing itu ada algoritma untuk mencari jalur terbaik. Ya. Ada protokol yang sifatnya publik, ya, terbuka, semua bisa boleh pakai gitu. Ada protokol routing yang sifatnya itu proprietary, jadi hanya berlaku pada satu produk tertentu, gitu ya, dan dilindungi oleh hak cipta sehingga produk lain tidak boleh pakai. Nah, yang saya ajarkan nanti adalah protokol routing yang sifatnya publik, yang diterapkan di hampir semua produk router. Jadi protokol routing itu terdiri dari struktur data, ada struktur datanya, ada format message, dan ada algoritmanya. Jadi mengapa begitu? Karena berbeda dengan static routing, protokol routing itu berkomunikasi dengan router yang ada di sekitarnya. Ya, jadi protokol routing itu berkomunikasi dengan router-router yang ada di sekitarnya. Kalau static routing enggak. Static routing itu tidak pernah omong-omongan, tidak pernah berkomunikasi dengan sekitarnya. Dia tidak nge-share isi tabel routingnya. Tapi kalau dynamic routing itu router-router yang menggunakan dynamic routing itu saling berkomunikasi, tukar-menukar tabel routing. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dynamic routing? Yang pertama kelebihannya dulu, ya. Dynamic routing itu dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, ya. Jadi misalkan kalau ada tambahan router baru, ya. Jadi kalau di sekitar router yang Anda kelola ada tambahan router baru, dia bisa tahu, oh ada router baru nih, ada jalur baru. Dan mereka akan bisa beradaptasi secara otomatis, ya, karena mereka kan saling berkomunikasi dengan tetangga-tetangganya. Dengan catatan mereka hanya bisa berkomunikasi jika protokol yang digunakan sama. Kalau berbeda tidak bisa berkomunikasi. Jadi misalkan depends, ya, routingnya banyak, protokol routernya banyak. Nah, kalau di set pakai RIP semua, maka mereka bisa saling berkomunikasi. Tapi kalau protokolnya berbeda-beda, mereka tidak bisa berkomunikasi. Nah, mengapa protokol routing itu bisa menyesuaikan dengan perubahan lingkungan? Karena mereka itu rutin share informasi tabel routingnya masing-masing. Itu tabel routingnya itu di-share ke tetangga-tetangganya. Ya. Kemudian dengan melihat informasi dari tetangga sekitar, dia bisa menentukan jalur terbaik untuk menuju dari satu titik ke titik lain. Nah, dibanding static routing, dynamic routing itu lebih mudah di-maintenance. Ya, lebih mudah di-maintenance. Nanti saya beri soal supaya Anda bisa membayangkan
kalau ada router banyak, ya katakan 6, Anda baru bisa merasakan betapa repotnya nyeting pakai static routing dan betapa nyamannya konfigurasi atau memaintain dynamic routing. Nah, kelemahannya hanya tidak banyak ya. Kelemahan protokol routing itu apa? Dia lebih menghabiskan bandwidth karena router itu kan saling meng-share, membroadcast tabel routingnya gitu. Tetapi sebenarnya ini ya, tidak signifikan karena tabel routing itu kecil sekali. Jadi memang betul ada bandwidth yang digunakan untuk sharing tabel routing, tapi tabel routing itu kecil sekali, nggak ada apa-apanya dibanding traffic web atau traffic yang lain. Gitu. Jadi ini merupakan sebuah kelemahan, tapi kelemahan yang tidak menurut saya tidak terlalu membawa masalah gitu. Tetapi bagaimanapun juga static routing tetap diperlukan. Ya, minggu lalu sudah saya terangkan static routing itu banyak dipakai untuk stub network. Apa itu stub network? Yaitu network yang jalurnya cuma satu. Jadi jalur keluarnya cuma satu. Ya, misalkan warnet itu ISP-nya cuma satu, nah itu disebut stub network. Jadi karena jalurnya cuma satu ya pakai static routing aja. Buat apa pakai dynamic routing? Nah, minggu lalu sudah saya terangkan ini static routing. Coba seandainya ini saya hapus ya, yang ini kan gak ada keterangannya. Sementara saya hapus, tidak saya hitung. Ini berapa network di gambar ini? Lalu? Wah, ditinggal turu ya. Ayo ngomong aja. Ada berapa network? 5 mungkin Pak. Ya, ini nama networknya nih 192 108 10 0. Yang ini 192 108 11 11 0. Yang ini 10 110 124, ini 10 120 124. Nah ini, coba perhatikan ini network yang tengah. Network yang tengah ini berapa network ID, berapa broadcast? Ayo, yang tengah ini. Coba perhatikan. Berapa network ID-nya, berapa broadcast-nya? Halo? Ayo, Rek. Halo? Mohon maaf Pak, ini penandanya hilang Pak. Penanda apa? Yang mouse-nya tadi, yang bagian mana ya Pak ya? Ini yang apa nih loh? Oh ya. Berapa network ID? 209 165
Inggris slash 30. Berarti kalau slash 30 jumlah hostnya ada berapa? Ada 4, Pak. 4. Yang bisa digunakan? 2. 2. Oke. Berapa network ID-nya? Berapa broadcast-nya? Network ID-nya 209.165.200.224. Ya, betul. Broadcast-nya? 227, Pak. Ya, yang bisa digunakan 225 sama 226. Ya. Oke. Jadi yang minggu lalu sudah saya beri contoh static routing, sekarang dynamic routing. Langsung aja. Jadi gini, kalau pada static routing yang dimasukkan itu adalah network yang tidak terhubung langsung. Jadi contohnya gini, saya kalau nyeting R1, ya, ini lupakan dulu, yang internet ini kan nggak ada keterangannya nih, nggak ada keterangannya. Yang router R1, kalau ini saya jadikan static routing, network apa yang dimasukkan ke dalam tabel routing? Sekarang kita fokus di R1, terus gambar ini sementara dihilangkan ini, yang internet ini hapus, karena nggak ada keterangannya. Jadi hanya ada 5 network. Sekarang saya nyeting R1 pakai static routing. Network mana yang dimasukkan ke dalam tabel routing? Yang 192.168.11.00 semua yang selain S1. Semua yang apa? Semua yang selain S1. Ini loh, saya nyeting R1 pakai static routing, bukan dynamic routing. Static routing yang materi minggu lalu. Saya nyeting R1, router 1. Yang dimasukkan ke dalam tabel routing statis network yang mana? Halo, Pak. Iya. Sudah saya terangkan loh minggu lalu. Ayo, mau seorang kelas kan sing iso. Ayo, Rek. Kasih tugas untuk mengerjakan anu. Ayo, orang kelas musuh kan bisa jawab lah. Minggu lalu sudah saya terangkan detail. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. Ayo. You are now unmuted. Ya, yang mana?
Ya, betul. You are Terus now yang muted. dijadikan next hub yang mana? Next hub-nya yang mana? Halo? Lho, masa orang now kelas lho, unmuted. gak sing ngerti rek. Iya, bener. Kilian itu urut You dari are now kilian nih, muted. kok menengai. Kalau R2, nyeting router R2, mana yang dimasukkan ke dalam tabel routing? You are now Routing unmuted. statis, You bukan are now dinamis. muted. Routing statis. Yang You are now unmuted. You are now muted. 192.168.0/24 Hmm. dan 192.168.11.0/24. Iya, next hub-nya. Untuk next hub-nya 209.165.200.225. Iya, betul. Jadi, ini materi minggu lalu. Di routing statis, yang dimasukkan ke dalam tabel routing itu, yang terhubung langsung apa yang tidak terhubung langsung? You are now unmuted. Yang tidak, Pak. Yang tidak terhubung langsung. You are now muted. Ya. Nah, sekarang kita belajar dynamic routing. Kalau dynamic routing itu kebalikannya. Yang dimasukkan ke dalam tabel routing itu terhubung langsung. Terus yang tidak terhubung langsung gimana? Nah, nanti protokolnya akan berkomunikasi. Jadi contoh R1. Ini asumsi ini saya hilangkan ya, yang ke internet hilang ini. R1. Ini pakai tabel routing. Misalkan RIP, protokol RIP. Makanya saya masukkan justru yang terhubung langsung. 192, 108, 10, 124. Nggak pakai next hub, tidak perlu ada next hub. Kemudian yang ini, 192, 108, 11, 0. Terus sama ini, 209, 165, 200, 224, 130. Sudah itu aja. Ya. Sekarang R2. R2 sama, yang dimasukkan yang terhubung langsung. 10, 110, 124, 10, 120, 124, sama 209, 165, 200, 224/30. Itu yang dimasukkan. Nanti kedua router itu ngomong-ngomongan. Nanti akan ada tambahan router yang networknya tidak terhubung langsung. Saya beri contoh ini. Coba di gambar ini ada berapa network? Di gambar ini ada berapa network? Empat mungkin, Pak. 4 ya. 10, 100, 10, 200, 10, 300, 10, 400. Oke, sekarang saya tanya. Menurut Anda, jaringan ini pakai netmask berapa? Apakah dia pakai netmask default? Kira-kira pakai netmask default enggak?
Wah, ini arek iki padha turu iki, Kak nyimak ini. Halo? Saya tak siap nugas ya, aku tak siap nugas. Jadi intinya jaringan ini ada 4, 10.100, 10.200, 10.300 sama 10.400. Di kondisi awal, isyarat iso liyan ketone gak nyimak ya, sing nggak ngrungokno aku iki. Kasih tugas habis ini. Pada kondisi awal, router ini yang dimasukkan adalah network yang terhubung langsung. Coba yang router yang ini. Apa network yang terhubung langsung di router yang ini? R1. You are now unmuted. 10.1.0.0. Ya, sama 10.2. 10.200. Nah, ini hub 0 itu You are artinya now muted. dia langsung nyambung. Hubnya 0, dia terhubung langsung. Terus router yang tengah, R2. Network apa yang terhubung? You are now unmuted. 10.200 dan 10.300. You are now Ya. muted. Ini terhubung langsung 0. Terus yang ketiga, You are now unmuted. ya, ini You are now dimasukkan. muted. Jadi router ini ada 2 network terhubung langsung. Yang router ini ada 2 network terhubung langsung. Yang ini ada 2 network yang terhubung langsung. Sudah selesai. Itu saja. Setelah itu, ketiga router itu akan saling berkomunikasi. Ini iterasi ke 0. Iterasi ke 1, R1 mendapat info dari R2. Oh, ada network yang saya tidak kenal, yaitu ini. 10.300. Hubnya 1, artinya berjarak 1 router. Jadi dari R1 ke network ini, 10.300, jaraknya 1 hub, 1 router. Kemudian R2 itu dapat informasi dari R1 adanya network baru, yaitu 10.1.0. 10.1.0. Jaraknya 1, yaitu melewati R1. Kemudian R2 juga dapat info dari R3, ada network yang dia tidak kenal, yaitu 10.400. Jaraknya 1, melewati R3. Kemudian R3 juga dapat info dari R2 tetangganya. Ada network baru yang dia tidak kenal, yaitu di 10.200. Jaraknya 1. Itu iterasi 1. Nah, kemudian ada lagi iterasi kedua. Di iterasi kedua, R1 menemukan tabel R2 loh. Kok ada network saya tidak kenal? Ya. Yang ini. Nah, ini. Ada network yang tidak kenal, yaitu 40 ditambahkan sama dia. Jaraknya 2. Dari R1 menuju 40 itu jaraknya 2, yaitu ini. 1, R2, 2. Jaraknya 2. 2 hub atau melalui 2 router. R2 ternyata sudah lengkap. Dia sudah kenal semua network, tidak berubah tabelnya. R3 ada tambahan, yaitu
Ini 10.100. Jaraknya 2. Terus ini iterasi terus sampai kondisi konvergen. Apa itu kondisi konvergen? Tabel routingnya tidak berubah. Tidak ada tambahan network baru. Jadi kalau R1, R2, R3 sudah konvergen, tabelnya tidak berubah, selesai. Maka ini adalah tabel routing terakhir. Seperti ini. Itu ya. Tapi walaupun sudah konvergen, router itu masih aktif berkomunikasi. Jadi nanti kalau ada muncul router baru, yang baru nyala, atau sebaliknya ada router yang sebelumnya nyala terus mati, down, maka tabel routing ini bisa berubah secara otomatis. Itu ya. Jadi itu tabel routing. Dynamic routing ini ada banyak. Dibedakan menjadi 2. Interior Gateway Protocol IGP dan Exterior Gateway Protocol EGP. IGP itu diterapkan pada autonomous network, yaitu network yang dikelola oleh satu perusahaan. Dengan EGP, Exterior Gateway Protocol, protokol yang digunakan untuk menghubungkan autonomous network yang berbeda. Ya. IGP dibagi lagi menjadi 2, distance vector routing dan link state routing protocol. Ya, distance vector routing protocol dan link state routing protocol. Nah, yang Anda coba dipraktikkan RIP itu termasuk distance vector routing protocol. Sedangkan link state ini nanti materi minggu depan ya. Itu pada algoritma. Link state routing protocol itu pakai algoritma Dijkstra. Sedangkan distance vector routing itu pakai algoritma Bellman-Ford. Ya, sorry, saya ralat. Distance vector routing protocol ini yang populer itu RIP, Routing Information Protocol. RIP itu protokol publik, dipakai semua produk router pasti mengenali RIP. RIP itu Routing Information Protocol. Sedangkan IGRP sama EIGRP itu punya Cisco, tidak ditemukan di produk lain. Jadi buatan Cisco, IGRP sama EIGRP. Makanya di praktikum tidak saya ajarkan. Ya, ini protokol proprietary, ya, hanya digunakan di produk router. Nah, saya tidak mau promosi Cisco, tidak mau. Jadi kalau branding ini harus independen. Yang kita ajarkan ini protokol-protokol yang sifatnya publik. Anda kalau mau belajar IGRP sama EIGRP, silakan ambil sertifikasi Cisco, gitu ya. Nah, saya tidak mau promosi Cisco, ya. Yang saya ajarkan RIP saja untuk distance vector, ya. Kalau Anda mau ini silakan ambil sertifikasi Cisco. Nah, RIP itu pakai algoritma Bellman-Ford. Kemudian lagi link state protokol. Link state routing protokol ini ada banyak, tapi yang publik itu USPF, Open Shortest Path First. Nah, protokol USPF ini pakai algoritma Dijkstra. Sudah saya beri latihan. Nah,
Oke, sekarang ini saya beri contoh soal. Coba kerjakan ini pakai static routing dan dynamic routing pakai RIP. Ya, kerjakan ini pakai static routing dan dynamic routing. Ya. R1, R2, R3 setting pakai static routing dan dynamic routing pakai RIP. Oke, silakan kerjakan. Boleh langsung dipakai tracer, boleh ya. Nanti saya suruh ada perwakilan yang mendemokan paket tracer. Ayo dikerjakan. Ini langsung kerjakan pakai paket tracer. Gambar ini ya. Kerjakan versi static routing sama dynamic routing pakai RIP. Dynamic routing pakai RIP ya. Yang pakai paket tracer. Soal ini saya taruh di etol. Baik, untuk hari ini ada pertanyaan?